Mengapa Gus Dur menjadi trending topik? Diduga beliau sedang diolok-olok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Nama Gus Dur sedang menjadi trending topik di Twitter. Mengapa Gus Dur menjadi trending topik? Diduga beliau sedang diolok-olok atau dihina oleh politikus Partai Umat. Hari ini politikus Partai Umat bernama Mustafa Nahrawardaya atau Mustafa Lemon. Jadi dalam tweetannya Mustafa Lemon ini meretweet sebuah tweetan yang mengcapture gambar Gus Dur dengan tulisan PKI itu mainan Soeharto, ngapain ditakutin gitulah ya. Ya lebih detail nanti saya cantumkan screenshotnya. Kemudian ditambahi entah oleh siapa, di bawahnya ada keterangan tulisan film anak-anak untuk anak-anak, gitu. Film PKI untuk PKI dan seterusnya. Nah, Mustafa Lemon ini kemudian meretweet dengan caption, kalau film Si Buta dari Gua Hantu itu untuk siapa? Intinya begitu. Nanti kita lihat, bisa dilihat sendiri detail di screenshotnya. Nah, atas tweetannya itu, Mustafa Lemon dianggap melecehkan, menghina Gus Dur, mantan Ketua Umum PBNU, kiai besar, guru bangsa yang sangat dihormati tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, itulah kemudian mengapa Gus Dur menjadi trending topik sampai jam ini. Saya membuat video ini, ya ini hari Jumat ya, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar jam 10 pagi lebih. Nah, saya tidak tahu apakah tweetannya Mustafa Lemon ini akan dianggap sebagai sebuah ujaran kebencian, pelecehan, penghinaan. Yang jelas secara norma ya. Secara norma saya menilai bahwa Mustafa Nahrawardaya ini atau Mustafa Botak Lemon ini memang kurang ajar, tidak sopan, tidak beradab sama sekali, baik terhadap Gus Dur secara pribadi sebagai kiai, apalagi kalau Gus Dur sebagai ulama besar, guru bangsa, mantan Ketua Umum PBNU dan mantan Presiden Republik Indonesia. Cocoknya Mustafa Lemon ini memang kurang ajar. Kenang Banyumas perlu dijejeli sambel ya. Perlu tapok, sampluk sandal, kurang ajar. Dan perbuatan Nahrawardaya ini, Mustafa Lemon ini, terkait dengan keluarga Gus Dur bukan hanya sekali ini. Entah ada dendam apa, ada rasa kebencian apa bagi Lemon ini kepada keluarga Gus Dur. Sebelum ini, sekitar 2 tahun yang lalu, dia juga bermasalah dengan Alisa Wahid karena dianggap menghina ibunya. Mustafa Lemon mengkritisi Ibu Sinta Nuriyah yang ketika itu sibuk menjalankan misi kemanusiaannya, misi perdamaian, misi Bhinneka Tunggal Ika, dengan mengadakan buka bersama dan sahur bersama keliling di seluruh Nusantara. Di antaranya adalah ke tempat-tempat ibadah saudara-saudara kita yang non-muslim, gereja, wihara, itu udah biasa sampai hari ini. Hanya kemarin libur karena memang pandemi. Nah, oleh Mustafa Lemon ini disebut sebagai merangkak ke gereja. Apakah kita tidak punya umat lain, tidak punya saudara muslim yang lain, sampai-sampai mau buka puasa kok merangkak ke gereja itu? Di antara tweetannya begitu. Sampai di sini dia masih aman. Nah, tetapi pada sekitar Pilpres 2019, nampaknya dia kena batunya. Dia kemudian ditangkap oleh polisi di Borgol karena tuduhan, karena ujaran hoax, karena dianggap menyebarkan hoax, fitnah terhadap oknum aparat. Dia mengatakan menceritakan fiksi
sesuatu yang tidak terjadi, seolah-olah ada seorang anak yang dibunuh oleh oknum aparat. Sangat berbahaya kan? Pada 2019. Nah, cuitan inilah kemudian membuatnya ditangkap oleh polisi, diborgol dan dimasukkan ke tahanan. Dia tersangka statusnya atas ujaran atau cuitan hoax itu. Nah, tetapi nampaknya dia masih bernasib baik karena sebulan kemudian dia dilepaskan dari tahanan dengan jaminan seorang politisi Partai Gerindra bernama Sufmi Dasko. Mengapa Partai Gerindra menolong Mustofa Lemon ini mau menjadi penjamin tahanannya? Karena Mustofa Lemon ini memang salah satu anggota tim sukses dari BPN Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Dia berada di tim IT. Jadi mungkin karena hubungan politik itulah Sufmi Dasko mau menjadi penjamin sehingga Mustofa Lemon dibebaskan dari tahanan. Dan setelah itu sampai sekarang nyaris tidak ada kabar beritanya. Nasib atau proses hukum yang membelit Mustofa Lemon gundul botak ini. Belum lama, sekitar sepekan lalu, fotonya beredar menjadi bully-bulian banyak warganet, khususnya di Twitter yang saya lihat, karena dia di foto sedang duduk bersila di rumahnya Rocky Gerung. Baik foto sendiri maupun beberapa foto yang lain. Fotonya ada di meme-meme yang lucu-lucu gitu ya, ada yang nyebut celengan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu hari ini saya melihat ada Twitter trending topik Mustofa Nahrawardaya, Mustofa Lemon. Ternyata dia dianggap melecehkan, menghina, tidak sopan, tidak beradab, tidak berakhlak kepada Gus Dur. Menurut saya memang tidak sopan, tidak berakhlak. Kalau memang dia bukan ditujukan untuk Gus Dur, ngapain juga? Semua orang juga paham. Walaupun barangkali secara redaksi hukum bisa diotak-atik, tapi secara semua orang paham bahwa maksud dari ocehannya Mustofa Lemon ini pasti untuk menyindir Gus Dur yang memang ada kekurangan di penglihatannya. Nah, kita akan melihat apakah kasus ini akan menyeret kembali Mustofa Botak Lemon ini ke ranah hukum. Tergantung keluarga Gus Dur, tergantung pengikut Gus Dur, dan tergantung kebaikan hati Mustofa Botak apakah akan minta maaf atau tidak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati.